jadikan gerakan tadi di Gairus, orang kecil, orang yang lawan kita itu langsung semangat sekali dia kalau seperti itu, Pak ya. mudah sekali, kecil sekali itu. Itulah hasilnya. Tetapi yang ditampilkan seperti yang sekarang 10.001, kalau dicari gerakan yang sulit itu bisa tidak serentak. Kalau yang ini, gerakannya ini dulu, selesai ini dulu. Oh gerakannya begitu. Begitu kita lihat, kalau kita bersamaan, begitu lihat gerakannya ini, kita akan begitu. Jadi kalau orang-orang yang latihan sekarang itu kan orang mengatakan 10.001 gimana lakukannya? Itu aja selesai. Karena dengan ini, ayo gerakan pertama begini ya. Yang kedua begini, yang ketiga begini, yang keempat begini ya. Ritmenya mereka sudah bisa. Dan ada orang mengatakan ini, waktu saya masih mahasiswa di Jakarta dulu sering para orang di dalam di sana ada yang bertanya, Pak, itu kalau seperti itu kira-kira bisa pernah terantuk enggak? Karena ada teman mengatakan saya nggak pernah ada, oh pernah, saya pernah tapi saja nggak pernah. Tapi kalau terantuk dari situ tuh, Pak. Kalau terantuk, dia tidak akan terantuk. Rahasianya apa rahasianya? Saya beritahukan ya. Ini rahasia, tapi yang ini tahu orang lain ya. Karena gerakan kepala dengan gerakan tangan itu yang terantuk itu kan yang teratas ke bawah ya. Ya, atas ke bawah betul. Sehingga kalau tangan seperti itu, kepala langsung itu enggak. Iya. Sehingga kalau saya pemain rock ini nyanyiannya begini gerakannya itu tidak akan terantuk. Memang sudah terbawa saja gitu ya, Pak ya. Memang sudah skemanya seperti itu. Nah, itulah di antara kekaguman itu. Kenapa mereka yakin persis bahwa sama itu berkaitan. Contoh saya di kalau teman-teman dalam fotonya ada pertanyaan dari UNESCO. Kalau seandainya memang benar di Gairus itu memang sudah dilakukan, saya minta sekarang. Coba, ini kan benda-benda sini mengaku orang yang itu main sama duduk sama apa ini sekarang itu memang pernah itu dengan saya main sabun gara-gara tahun 78. Ayo di sudah sama katanya. Karena setelah ini kalau ini menunjukkan orang zaman itu, repot karena makanya apa ini rahasianya di negara lain sederhana seperti ini. Jadi kumpulkan aja orang ini gerakan gaya itu dengan akan jadi kalau kita kumpulin di sini ini bisa nggak, Pak? karena tidak ada dasar. Kecuali kalau kita katakan kita ini Dino main kedati, kan dulu kan gitu. Nah aja Dino yang main kedati Dino di daerahnya di luar negara ya, di luar negara yang aja kembali Pak Didi. Karena ada dasarnya memang ini apa dasar ini gitu. Itu dasar terlalu begini begitu. Ini membuktikan bahwa sudah ada dasarnya dan turun-turun. Ini yang saya katakan tadi bahwa menurut cerita Mangkubulu pernah singgah di pasar. Jadi dia datang ke sana pada saat itu. Pada saat itu malam ini dia berjualan dari situ. Ya, dia bikin orang dia berjualan. Lalu dia memberitakan kepada orang yang apa itu? Itu orang lain betul-betul dadak. Itu betul-betul dadak. Memang begitu ya sesungguhnya. Berarti kita itu kan kalau susah. Ada arah ke depan orang yang sedang main sama. Kami ada di sana orang lain sedang betul-betul dadak di atas batang kelapa seperti ini yang masih bangka dan duduk di sana. Duduk namanya gaya luar namanya jinte. Nah, jadi jinte bukan duduk yang memanjang itu jinte juga. Saya dulu tahun 62 juga latihan di atas jinte. Oh, seperti itu, Pak. Bukan di atas tempat yang di atas seperti itu. Tempat itu tempat pertandingan ya. Kalau latihannya jadi latihannya 2 jam gitu. Itu memang kadang budaya orang tidak lupa. Orang ini dan yang mungkin mereka itu memain sama tanpa diwakil apa-apa.
Negara tidak selesai juga. Jadi memang sudah sangat mengangkat dan termotivasi mereka untuk menjalankan. merupakan suatu kebanggaan. Tapi yang lebih dekat yang Oke, tepuk tangan dulu dong buat para Jabari ini, dan beliau ini sebenarnya memang kita tahu sudah main Saman sejak tahun 75. Saya waktu itu masih dalam beras, Bu. Masih di Aras ya. Jadi beliau sudah main Saman dan pernah main juga di depan di Istana Jakarta ya. Pernah 2 kali. Dan tentunya juga beliau ini selain dosen, sebenarnya lebih suka dipanggil sebagai pegiat Saman. Ini luar biasanya. Nah, bicara tentang ini mau 17 Agustus juga. UNESCO kan punya pertimbangan cukup banyak. Kita sangat bangga sekali akhirnya dari Aceh tradisi ini ada dan diperkenalkan ke dunia, dan dunia mengakui sebagai warisan tak benda. Satu-satunya dari apa di Indonesia. Apa pertimbangan lain sebenarnya? Benarkah ada kekuatan penjaga NKRI di dalamnya itu seperti apa, Pak? Ya, kalau benar-benar saya berani mengatakan bahwa Saman itu berfungsi salah satu fungsinya yang kita buat sebagai NKRI. Kenapa? Karena kalau yang aslinya di sana, Saman itu diadu. Setiap waktu diadu ada kampung itu namanya maka ada 1 hari 1 malam, ada 2 hari 2 malam. Dan akhir-akhir ini ada 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam ini biasanya kami tidak ada jadi secara lokop. Lokop itu kan kayu ya. Itu sama ini kan ada. Karena kalau kita pergi ke Bogor, kita ada 3 malam bersama. Dan ada untuk malam dulu ya. Biasanya kalau kita pergi ke kampung daerah kalau dari buku kayak itu, saya kira apa itu baju nanti kerjanya. Karena kalau bapak saya punya siapa saya bersahabat. Dan istri saya juga menandatnya nanti di rumah dengan istri jadi sahabat saya. Nah, yang sampai hari ini masih kalah. Seandainya masyarakat Gayo itu ada sama-sama, lalu di berkeringan dengan saudara. Jadi saudara angkat gara-gara Saman itu biasanya berlanjut sampai mereka kakek-kakek dan nenek. Kekuatan silaturahmi tadi, Pak? Ya. Saya bisa buktikan sekarang. Kalau bapak dan ibu nanti ke Yus, di sana ada 2 anak produksi, 1 di Pahlawan, 1 di Ralulung. Di dekat Ralulung itu saya lupa ada nama makan, nama modelnya adalah Sunda, yang pemiliknya namanya Bagini. Bali, ditanya, Bapak tangan ada sama dengan itu dengan itu pasti saya. Kenapa dia mengaku saya merupakannya? Karena abang saya bersaudara dengan Pak dia. Sampai hari ini dia tahu bahwa itu Pak. Jadi kalau kita bersaudara bersama itu sampai selesai acara selesai urusan sampai keputusan di mana kita ada satu ketika dan sama bapak-bapak mengambilkan anaknya datang ini adalah saudara kuat kita main sama tahun 70. Jadi kekuatan Saman tadi langsung dibuat saudara. Ya. Karena kalau di tempat lain tidak ada tidak ada orang sama-sama betul ini memang kita pada bagi kita buat terasi dia dikalah di dunia. Oke, Pak Rajab, kan kita tahu penampilan Saman hampir rata-rata masyarakat termasuk saya juga tahunya itu ditampilkan seperti yang ditampilkan di atas panggung seperti itu, lurus seperti itu saja, kemudian tidak diadu, ya kan? Nah, dari tradisinya sampai kemudian diperkenalkan seperti itu sebagai pegiat, Pak. Apa yang ini disampaikan? Apakah ini juga harus dikhawatirkan? Atau memang harus dikembalikan lagi tradisinya supaya apa yang pernah diperkenalkan dulu yang menjadi akar dari Saman itu masih tetap ada? Itu seperti apa, Pak? Ya, kalau bagi saya seorang akademik yang model seperti ini itu hanya perkembangan selanjutnya. Contoh kebenaran sedati aslinya saya tahu lah pokoknya pasti sedati tunang kan. Kalau kita pergi ke sana sedati tunang bagaimana? Mungkin bahkan hanya satu
dengan perwakilan. Sehingga sekarang kalau sama mengizinkan, misalnya sekarang makanya dia bilang ya itu memang saman yang didapatkan, sehingga saya mengelompokkan bahwa saman ini ada didapatkan untuk orang dan ada untuk masyarakat. Untuk masyarakat sendiri yang diadil-adilkan. Sehingga kalau bagi kami terserah dia untuk ditambahkan atau tidak, bentuknya jangan dibuka. Baik, menarik. Di sini yang mau bertanya mungkin kami persilakan sambil ngobrol-ngobrol santai kita. Ada hal yang mungkin. Saya Ramadan, saya dari Gaminong Blogger, komunitas blogger di Banda Aceh. Ini menarik sekali ya tema kita hari ini tentang saman. Saya sebagai orang Aceh Tamiang, tapi tetap mempunyai rasa kebanggaan tersendiri bagi saya ketika UNESCO mengakui suatu saman diakui oleh dunia, walaupun saya bukan orang Gaya Luwes sendiri, tapi sebagai masyarakat Aceh saya tetap merasa bangga. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah di masyarakat Gaya Luwes itu orang tuanya ada mewajibkan atau memberikan syarat anaknya harus bisa saman atau tidak? Mungkin ini bisa terkait dengan perkembangan karakter dia ke depannya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, kalau masyarakat Gaya Luwes berharap anaknya itu memang berharap lah. Kondisinya sekarang itulah yang dikatakan Indonesia sudah dikatakan itu. Karena saya baru-baru ini dulu saya koordinator di Indonesia yang ada di sering naik dari saya lihat perbedaan yang sangat luar biasa karena saya bukan lagi tinggal di Gayo sejak tahun 57. Tahun 67 saya kalau tahun-tahun 60-an kalau kita jalan-jalan di gunung-gunung itu biasanya ada anak-anak latihan untuk ngesek. Sedang jalan-jalan ngesek namanya, sehingga saya mahasiswa sering mengalami kalian kalau ngesek ya bapak saya sedang mengajar di gereja. Kalau musik dan selingkuh itu tidak tapi jangan ngeres dulu saja. Karena yang dimaksud dengan selingkuh gaya itu pakaian kita tetap selingkuh. Siapa yang tidak selingkuh gaya itu tapi tidak pakai pakaian kan tidak ada bahkan selingkuh. Kalau seks yang tadi seperti perintah kita untuk sama-sama itu yang sulit. Akhirnya kalau nanti bapak mengecek anak-anak itu ada. Kalau itu paling stop sampai itu. Sampai anak-anak nggak bisa pakai. Karena mereka katanya berapa lama bapak belajar di sini? Berapa tahun? Memang itu harus dari sini. Dan saya lihat sekarang ini anak-anak yang bisa ya, ini yang dilakukan nanti. Sehingga kalau kita bisa menyelesaikan ini jangan nanti yang bahasa Indonesia kemana saya mau hilang ini dan yang dikatakan jangan dalam bahasa Gayo. Nah ini juga ada bagaimana dia memang perhatian dan nanti bisa bagaimana dia dapat jadi tidak diwajibkan. Kalau diwajibkan nanti anak-anak kita sama sama nanti jadi nama kan. Ini akhir sama kan. Tapi harapannya ya. Saya tidak berharap dulu itu dulu. Berharap anak saya bisa memanfaatkan. Diharapkan ya. Baik, Pak. Ini waktu kita sekali. Saya ingin ngobrol lagi sebenarnya kasih kesempatan lagi karena memang ada banyak generasi muda di sini yang mungkin ingin tahu lebih banyak. Tapi waktu kita terbatas sekali, kira-kira di event Saman Mengawal Concert ini kita akan melaksanakan insya Allah Pak 10.001 benar. Luar biasa ini kita sampai kita untuk memperkenalkan lagi Saman kepada
dunia yang menyebabkan desa satu ini, dan ada pesan-pesan lain yang kemudian kita sampaikan bahwa kita juga perlu menjaga alam, tingkat dunia juga merupakan kebutuhan Allah Subhanahu. Kira-kira pesan apa sebagai kerjasama, sebagai tokoh dunia Pak, itu generasi muda untuk kita semua. Akhirnya dari sini saya rasa bagaimana pola-pola karena dirinya dan tarikannya seperti apa? Ada juga orang kadang-kadang beberapa begini. Ada orang mengatakan beberapa orang di tempat ini katanya jangan diajarkan kepada diri karena nanti kita dirinya menyatakan daripada kita. Saya mengenal itu salah. Kalau menurut saya tidak, harus diberitahu. Karena nanti orang membuat yang lain kan tidak salah. Maka pertama harusnya adalah sehingga itu namanya pelestarian. Kalau pelestarian lingkungan, jadi juga memang seperti itu. Alam itu kita harus bisa bukan jadi tidak boleh membuat kebun di mana-mana saja. Buat kebun di mana seperti yang dilakukan. Kalau itu begitu buat kebun yang bisa. Baik, terima kasih Pak Acep Bahri, alhamdulillah Pak. Ya. Bagi Pak, jadi insya Allah, karena ada banyak hal yang saya belum tahu dan ini saya yakin beberapa dari sini juga banyak yang belum tahu seperti apa yang Bapak ceritakan tadi. Kalau tidak ada itu, saya tidak ada baik, kantornya mana Pak? Oh iya. Ini penting sekali bagi generasi muda tentunya Pak. Kalau tadi kita sudah sama-sama bangga, selanjutnya kita juga harus tahu lebih banyak ya terkait dengan hal ini supaya lebih tepat gitu menjaganya seperti apa gitu Pak ya. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah saya akan ngobrol-ngobrol lagi karena memang ada kaitannya juga antara tradisi dan juga alam yang kemudian kita punya.